Shalom Bapak Ibu sekalian. Hari ini kita akan bicara mengenai membangun kesatuan dalam keluarga. Kita akan mengeksposisi Mazmur 133. Di mana sebagai natsnya yaitu di ayat pertama yang mengatakan bahwa sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Garis bawahi kata rukun. Kehidupan yang rukun dalam suatu keluarga itu diinisiasi oleh Allah sendiri melalui kepala keluarga yang akan membangun kesatuan dalam keluarganya. Dalam Mazmur ini, Mazmur 103 ini mengungkapkan kebenaran rohani seperti doanya Tuhan Yesus untuk murid-muridnya seperti yang terdapat dalam Yohanes 17. Di mana Tuhan Yesus berdoa agar murid-muridnya mau hidup dalam kesatuan. Dan untuk dapat hidup dalam kesatuan layaknya tubuh Kristus, maka haruslah ada kasih dan kekudusan yang datangnya dari Roh Kudus sendiri. Saya percaya bahwa ini juga berlaku bagi setiap kita, keluarga yang diberkatinya, agar setiap keluarga hidup dalam persatuan. Saya juga percaya bahwa Roh Kudus tidak dapat bekerja di antara mereka yang ada dalam keluarga yang dikasihinya, jikalau terjadi perpecahan. Dampak dari setiap kita yang ada dalam keluarga tidak mau memelihara kasih dan kekudusan yang datangnya dari Roh Kudus. Nah, di dalam Mazmur ini, Mazmur Daud ini kita belajar bahwa setiap bagian dalam keluarga hendaknya kita mau membangun hidup rukun dan mau membangun kesatuan dalam keluarga. Di mana kasih dan kekudusan yang asalnya dari Roh Kuduslah yang menjadi dasar dalam keluarga dari setiap orang percaya. Nah, dalam membangun kesatuan dalam keluarga, kita akan membagi dalam 3 bagian. Yang pertama adalah kenapa kesatuan dalam keluarga itu penting. Yang kedua adalah apa yang harus diperhatikan dalam membangun kesatuan dalam keluarga. Dan yang ketiga adalah kita akan bicara mengenai bagaimana kesatuan dalam keluarga itu terwujud. Nah, kita mulai dari bagian pertama. Dikatakan bahwa untuk kita bisa membangun kesatuan dalam keluarga dan kesatuan dalam keluarga ini penting. Karena apa? Karena yang pertama adalah untuk mewujudkan tujuan Allah atas semua manusia ciptaannya, yaitu tujuan keselamatan bagi setiap kita yang mau hidup sesuai dengan doa dari Tuhan Yesus. Di mana tujuannya adalah tujuan keselamatan Tuhan atas setiap kita. Membawa setiap kita hidup rukun dalam kesatuan. Itu kita bisa lihat di dalam Mazmur 103 ayat 1. Karena setiap kita yang ada dalam bagian keluarga ini begitu berharga, mulia dan dikasihinya. Dan untuk kita merasa bahwa kita berharga, mulia dan dikasihinya, kita harus tahu bahwa Allah membuat segala sesuatu itu untuk tujuan masing-masing. Dan setiap kita yang mengasihinya, Tuhan nyatakan bahwa kita ini berharga, mulia, dan kasihnya. Bahwa dia menghargai kita, mengasihi kita. Nah, yang kedua adalah tujuan kemuliaan Allah sendiri. Yaitu dikatakan, seperti yang dikatakan di dalam Wahyu 4 ayat 11, dikatakan apa? Hanya Tuhan saja yang layak menerima pujian, hormat, dan kuasa. Sebab engkaulah, yaitu Allah pencipta, menciptakan segala sesuatu di atas kehendaknya sendiri. Juga mau untuk setiap kita, mau hidup dalam kesatuan itu. Yang kedua, dikatakan bahwa untuk dapat membangun kesatuan dalam keluarga, kita harus memperhatikan. Yang pertama adalah mengapa kesatuan di antara keluarga itu penting. Karena kesatuan di antara keluarga adalah suatu yang indah di mata Tuhan. Seperti itu tulis dalam Mazmur 133:1 ini dikatakan apa? Sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara diam bersama dengan rukun. Dari ayat ini kita belajar bahwa kesatuan dalam keluarga ternyata juga merupakan doanya Tuhan Yesus. Di mana Yesus sendiri merupakan kepala dalam setiap keluarga yang Dia kasihi.
supaya setiap kita menjadi satu sama seperti Engkau ya Bapa, di dalam aku dan aku di dalam Engkau. Agar mereka, yaitu tubuh Kristus, yang ada dalam bagian dari keluarga demi keluarga, itu bersatu seperti Tuhan Yesus Allah Bapa bersatu dengan Tuhan Yesus Allah Anak. Dan saat kita hidup sesuai dengan kehendak Tuhan Yesus, dan saat berjalan sesuai dengan kehendaknya, maka pengurapan Allah, gambar dari tuntunan Roh Kudus, akan mengajar setiap orang percaya dalam menjalani kehidupan yang berkemenangan. Nah, pengurapan seperti yang dalam 1 Yohanes 2:27 digambarkan seperti minyak yang baik di atas kepala, meleleh ke janggut Harun, dan meleleh ke jubahnya. Seperti embun gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Itu kita lihat di dalam Mazmur 133 ayat 2-3. Nah, dan tanpa minyak yang baik berupa pengajaran dari Allah sendiri melalui Tuhan Roh Kudus, tidak akan membawa setiap anggota dalam keluarga dapat hidup dalam kasih dan kekudusan Allah. Karena minyak lambang dari Roh Kudus, itulah yang membawa kita dapat hidup kudus dan berkenan pada Dia. Tanpa Roh Kudus, kita tidak dapat berbuat apa-apa. Seperti tertulis dalam Zakaria 4 ayat 6, dikatakan apa? Bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan karena Roh Kudus. Kita dapat membangun kesatuan dengan dalam keluarga, bukan oleh karena kekuatan kita masing-masing, tapi karena Roh Kudus yang memimpin hidup kita, memimpin pribadi lepas pribadi yang ada dalam keluarga demi keluarga. Yang kedua adalah, jika bukan Tuhan yang membangun keluarga itu, sia-sialah manusia yang membangunnya. Seperti tertulis dikatakan bahwa nyanyian Salomo, jika bukan di Mazmur 127 ayat yang pertama, jika bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jika bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Yang ketiga, jika tidak di dalam Yesus, kita tidak dapat berbuat apa-apa, sehingga kita tidak dapat berbuah. Seperti dalam Yohanes 15 ayat 5 dikatakan Yesus sebagai pokok anggur dan kita adalah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Di sini kita bisa lihat bahwa Yesuslah yang menginisiasi kesatuan dalam keluarga itu. Yesuslah yang memimpin karena dialah pokok anggur itu. Dialah kepala dalam keluarga itu. Yang kedua adalah dimulai kesatuan itu haruslah dari kepala keluarga. Dikatakan di dalam Mazmur 133 ayat 2 dan 3a dikatakan gini. Seperti minyak yang baik di atas kepala meleleh ke janggut Harun, ke leher jubahnya seperti gunung Hermon yang turun ke atas gunung Sion. Minyak yang turun dari kepala ini melambangkan kepala keluarga. Dan meleleh ke janggut sampai ke jubah merupakan gambaran anggota keluarga. Jadi di sini dikatakan untuk kita bisa membangun kesatuan dalam keluarga, kepala keluarga itu harus benar-benar memiliki pengenalan yang benar akan Allah. Dalam pengenalan yang benar akan Allah, Allah akan mengurapi dia, Allah akan mengajar dia, membawa seluruh keluarganya untuk hidup dalam kerukunan, hidup dalam kekudusan. Yang ketiga, kesatuan itu adalah dasar untuk Allah menyatakan kuasanya dalam memberkati kita. Di ayat yang ke-1333b dikatakan ini, sebab kesanalah Tuhan memberikan berkat, kehidupan untuk selama-lamanya. Saat kita benar-benar hidup sesuai dengan kekudusan Allah, hidup sesuai dengan tuntunan Allah, Allah katakan dalam Mazmur 103 ini dikatakan bahwa kesanalah dalam keluarga yang hidup dalam kesatuan, ini berkat-berkat Allah, janji-janji Allah itu diperintahkan. Bagian yang ketiga yaitu bagaimana kesatuan itu dapat terwujud.
adalah saat kita memiliki tujuan yang sama dengan doanya Tuhan Yesus. Kita fokusnya dalam keluarga ini adalah seperti doa Tuhan Yesus, bahwa makanan lu adalah melakukan kehendak Allah dan menyelesaikannya. Jadi tujuannya harus sama juga seperti Tuhan Yesus itu. Yaitu apa? Dalam kita hidup sama seperti Kristus hidup, Yesus, Tuhan Yesus Allah anak, mengatakan bahwa dalam doanya, aku sudah mempermuliakan Bapa di atas bumi ini dengan cara menyelesaikan pekerjaan yang Bapa tugaskan kepadaku. Aku sudah memberikan mereka kemuliaan yang Bapa berikan kepadaku, supaya mereka menjadi satu, sama seperti kita juga satu. Aku dengan mereka dan Bapa dengan aku, supaya mereka benar-benar satu. Maka dunia akan tahu bahwa Bapalah yang mengutus aku, dan bahwa Bapa mengasihi mereka seperti Bapa mengasihi aku. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Di sini kita bisa belajar, kita bisa lihat bahwa kesatuan itu dapat terwujud saat kita memiliki hati yang sama dengan yang Tuhan mau. Dan setiap kita yang mau hidup sesuai dengan doanya Tuhan Yesus, kita mau tinggal dalam kasih-Nya. Kita dibuatnya dapat berbuah banyak karena kita sedang mempermuliakan Bapa. Itulah yang menyebabkan Bapa merintahkan berkat kehidupan untuk selama-lamanya atas kita. Sebagai kesimpulan, saat kita yang ada dalam keluarga ini mau membangun kesatuan dalam keluarga, maka setiap kita mau hidup bersama dalam kerukunan dan percaya bahwa kerukunan itu adalah inisiasi dari Allah sendiri melalui kepala keluarganya. Di mana setiap anggota keluarga itu memiliki tujuan yang sama, seperti doanya Tuhan Yesus, seperti hatinya Tuhan Yesus, yaitu hidup dalam kesatuan supaya seluruh anggota keluarga menjadi satu, sama seperti Bapa, Anak dan Roh Kudus juga satu. Terima kasih, Tuhan berkati. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam, ku pegang berita-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah